Halo teman-teman semua, sekarang kita kembali lagi ya ketemu di AAP Project. Hari ini agak beda, kita sekarang didampingi oleh atlet luar biasa ini, atlet Lumajang, asetnya Lumajang ya, dari cabang olahraga karate. Mungkin lebih jelasnya ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal mungkin wajahnya. Tapi alangkah baiknya masnya ya, dari sini adik kita bisa mengenalkan diri. Monggo silakan. Ya, jadi nama saya Ferdusi Elsyah Sinaro, bisa dipanggil Ferry. Saya adalah atlet dari cabur karate Kabupaten Lumajang. Luar biasa, atlet karate teman-teman, jangan macam-macam. Ya, baik panggilannya Ferry ya? Nggih. Ya, enak panggil Ferry aja ya. Ya, luar biasa, Ferry ini adalah putra pertama dari pasangan Ferry Sinaro, nah, termasuk pelatihnya juga, dan Ibu Ima Rivianti, ya, Ibu Dokter Ima Rivianti. Mungkin teman-teman di Kabupaten Lumajang sudah beberapa kali sudah pernah mendengar ya, bahwa Pak Ferry ini juga seorang guru, juga pelatih yang menjadikan Ferry Junior menjadi luar biasa, bahkan sampai ke Jepang ya. Mungkin lebih banyak akan diceritakan oleh Ferry ya, Ferry Junior ya. Baik, saya kepingin tahu Ferry, mungkin teman-teman juga yang di rumah juga pengen tahu. Katanya karate itu ada dua ya, lah ada dua itu apa, dan Ferry termasuk yang karate yang mana? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi biar teman-teman tahu karate itu seperti apa gitu. Jadi karate itu memang ada dua haluan gitu mungkin. Betul ya, haluan ya. Jadi pertama itu ada Budo karate dan sport karate. Karate, wah luar biasa. Sport karate itu mungkin yang sekarang lagi tren gitu, karena sport karate itu lebih ke olahraganya. Kita jadi lebih ngejar ke prestasinya. Mungkin yang sport karate itu 4Ki ya? Nanti 4Ki, WKF ya. atasnya. Nah, Kalau sementara Budo, kalau Budo karate itu kiblatnya lebih ke Jepang. Ke Jepang. Nggih. Karena Jepang ini kan memang asalnya karate ya? Nggih, mulai Harusnya memang kesana teman-teman ya. Gimana tentang Budo ya, Ferry? Budo karate mungkin apa ya? Memang lahir di Jepang, dan dua haluan itu memang ada bedanya gitu, mau di sisi kompetitif maupun enggak gitu. Oke. Berarti yang sport itu mungkin lebih ke prestasinya ya, mungkin kalau kita lebih bisa mengambil garis lurus ya. Lah kalau yang Budo itu mungkin lebih ke gaya hidup, betul ya Ferry? Ya betul, lebih ke spiritualnya gitu. Spiritualnya. Ferry ini ternyata sudah mendalami karate sejak usia 5 tahun dan prestasinya luar biasa. Bisa disebutkan Ferry sudah menang di kejuaraan apa saja, mungkin teman-teman untuk motivasi bisa lebih tahu lagi. Jadi saya dulu pertama kejuaraan di Surabaya. Di Surabaya. Waktu itu turnamen open. Itu masih turnamen open di Federasi Budo Karate. Budo Karate. Iya, di Budo Karate. Alhamdulillah waktu itu bisa menyabet juara 1. Juara 1. Itu medali emas ya? Medali emas. Medali emas. Itu tingkat apa, Ferry? Tingkat provinsi ya. Kejurda. Ya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu mulai terjun ke O2SN. Nah, jadi waktu itu sudah mulai masuk sekolah, kemudian memang dikirim ke provinsi lagi. Wah, luar biasa O2SN. Nah, yang tadi yang di Jepang itu apa, Ferry? Teman-teman di Lumajang juga akan kepingin mengikuti jejaknya Ferry ini. Nah, yang di Jepang itu. Oh, yang di Jepang. Jadi waktu itu tahun 2014 pernah dikirim ke Jepang atas rekomendasi JKE Indonesia. Wah, luar biasa. JKE kalau boleh tahu? Japan Karate Association. Luar biasa, Japan Karate Association ya. Dan di sana dapat medali atau peringkat apa, Ferry? Peringkat keempat. Luar biasa, tapi internasional, luar biasa ini ya. Baik, Ferry, teman-teman juga pengen tahu pastinya ya, dan teman-teman di rumah juga mungkin ada orang tua, pasti kan anaknya daripada main tidak jelas dan sebagainya, latihannya di mana, dan mungkin Ferry bisa jelaskan ya. Lah, ini Dojo Mahameru Sekolah Karate Lumajang ini, monggo disampaikan Ferry. Dojo Mahameru jadi ini adalah salah satu klub karate terbaik di Lumajang. Luar biasa. Jadi dari sini memang saya tumbuh di karate dari klub ini. Klub ini ya. Memang akar karate saya dari sini memang. Mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di sini nanti ya. Nomor telepon, alamat, ya silakan teman-teman langsung.
yang mau masuk di sini tuh batasan usia mulai berapa dan sampai berapa kira-kira, ada nggak itunya Ferry? Menurut saya Nggak nggak ada, ada, nggak ada karena ya? semua bebas Oh, untuk berapa belajar di pun sini, ya? nggih, bisa. Usia TK mau TK SD SMA silakan masuk Bisa. aja ya, dan pasti di sini akan mendapatkan hal-hal positif, bukan hanya melatih ketahanan fisik, bukan hanya untuk melatih bela diri, tetapi juga gaya hidup ya. Gaya hidup itu banyak sekali teman-teman, apalagi yang sering kita bahas ya, kita hidup itu butuh kesehatan, kita hidup itu butuh kebugaran, kita hidup butuh semangat, butuh disiplin untuk lebih baik lagi menjalani kehidupan. Dan karate yang Budo tadi itu adalah pilihan tepat untuk teman-teman. Sekarang sabuknya ya, atau apa istilahnya ya, sabuk itu ya, lisensi mungkin. Nah, itu tingkatannya itu apa Ferry sekarang? Ya, kalau si ASKI sekarang saya sudah dan 2. Dan 2 itu juga ya sabu hitam. Sabu hitam. Kalau sabu hitam ya, kalau di taekwondo itu sabung. Kalau di forki apa? Pelatih berarti ya? Belum. Ya, Jadi tapi kalau beda ya? Iya, ada di karate itu ada beberapa tingkatan. Ya. Yang pertama itu kohai, murid. Kohai, Nah, murid, istilahnya. Nah, iya. kalau misalkan untuk sabuk tingkatan yang di atas kita itu bisa disebut senpai. Senpai. Itu dari bahasa Jepang Oh, artinya senpai. kakak. Oh iya. Ada lagi shinsai. Ya, sensei. Kalau Sensei sensei itu apa? sudah guru. Biasanya Oh. biasanya dan 4 ke atas. Iya, iya. Kalau ayahnya sudah senpai ya? Sensei. Oh, sensei. Sensei. Iya, iya, baik. Berarti sekali lagi tadi pencapaiannya Ferry sudah dan 2 di ASKI. 2 di ASKI, dan ada lagi mungkin? Oh, ada. Jadi saya ikut 2 organisasi. Iya. Nah, ada ASKI, ada JGE. JGE. Oke, JGE. Yang di JGE JGE saya dan 1 yang Ya. tadi Japan Japan Karate. karate itu. Oke. Luar biasa. Ya, selanjutnya sesulit apa Ferry cara mencapai, atau tadi kan Ferry menyebutkan sudah dan 2 ya di ASKI itu, cara mencapainya itu seperti apa dan mungkin caranya seperti apa? Mungkin teman-teman buat gambaran juga ini. Ini juga JGE tadi. Ya. Oh, iya. Kalau misalkan dari JGE ini, Ya. nah kalau dari JGE itu tutor kita Ya. yang melatih kita itu langsung dari Jepang. Oh, terus. Nih, tadi kalau di JGE itu dulu ada istilahnya gasuku. Gasuku. Gasuku itu seperti kemah. Oh, Nah, untuk praktisi karate yang ingin pondok mungkin ya. iya benar. Untuk praktisi karate yang Ya. ingin mencapai tingkatan sabu hitam tersebut. Siap. Waktu itu di Magelang, dan itu memang datang dari Jepang. Itu ujian ya? Oke, ujian. Lah, ujiannya seperti apa? Bisa diceritakan sedikit, monggo. Nah, Apakah jadi- berat, apakah fight, apakah ya? Di dalam ujian tersebut ada beberapa unsur nggih. Kayak di Iya. karate ada 3 kan, Iya. ada kihon, ada kata, dan kumite. Nah, jadi semuanya itu diujikan. Sebentar. Kihon itu apa, Nah, Ferry? kihon itu dalam karate itu dasar, Dasar. nggih, Ya. bentuk-bentuk dasar. Setelah kihon, Nggih, kihon itu ada kata. kata. Kata ini kayaknya itu ya. Nggih, kayak peragaan. Peragaan. Ya. Setelah kata, Ada kumite. komite. Nah, komite ini tingkat lanjutnya, Fight. fight. Oh, Sudah. luar biasa. Fight Ferry, keuntungan sekarang ya. Keuntungan mendalami karate ya. Itu yang menurut Ferry sendiri wis, sampai nanti Ferry bisa menjelaskan juga apakah Ferry mengikuti karate ini apakah kemauan sendiri, apakah paksaan orang tua, yang kita tahu semua ya. Orang tuanya kan seorang pelatih ya. Iya. Apakah dipaksa Ferry? Apakah Ferry itu mulai awal memang suka, dan sekarang bagaimana? Sekarang itu apakah sudah menikmati? Apakah Ferry itu terkekang dengan adanya aturan-aturan di dalam kan aturan ini kan sampai di rumah ya Ferry ya, mulai dari bangun tidur sampai latihan itu, apakah Ferry merasa tertekan atau gimana? Biar teman-teman di rumah juga ada gambaran dan waduh ternyata ini enak ini diikuti gitu. Moga silakan Ferry. Nah, Ya. awal saya belajar karate dulu kan juga dari nol ya, jadi Iya. mulai dikenalkan sama orang tua. Ya pertama memang dikenalkan gitu, nggak langsung Iya. wah suka, enggak. Betul. Nah, diajak dulu memang sudah pernah diajak latihan di sini Ya. sana sampai ke Jember juga. Tapi Tapi enggak dipaksa ya ikut ya. Ayo kamu harus ikut gitu. bukan, Ayahnya enggak ya. kayak ngajak apa ya, cuma Dilihatkan dulu. dia dilihatkan Iya. ya ikut nggak sini. Akhirnya tertarik. Ya tertarik waktu Seneng itu. ya Iya, lihatnya ya? seneng. Tertekan nggak dengan adanya aturan-aturan yang ada di karate itu? Mulai bangun tidur katanya harus disiplin apa gitu, gimana sekarang? Kalau saya pribadi sih enggak. Oh, akhirnya Enggak. menjadi kayak gitu tonton. Ini bagus ya. Mulai dari kecil diarahkan ke karate sampai agak besar, agak dewasa ya, mungkin 15 tahun sekarang
untuk menjalani disiplin itu sudah tidak ada paksaan dan sudah tidak ada beban. Nah itu mungkin tujuan pendidikan sebetulnya yang betul seperti itu. Dan Ferry ya, keuntungan lain mungkin dari adanya Ferry mendalami karate itu apa? Mungkin ini yang bisa disampaikan ke teman-teman. Jadi keuntungannya. Kita bisa ambil contoh dari anak-anak zaman sekarang ini. Iya. Anak-anak zaman sekarang kan mungkin yang sudah dewasa gitu kan, kita bisa lihat mereka ada yang pergaulannya kurang. Iya, betul. Ya, misalnya ada yang ikut tawuran narkoba. Nah, kita ikut karate itu kita akan dididik tidak hanya fisik tapi juga spiritual. Hati kita. Oh, berarti intinya hati ya? Iya, hati kita. Nah, keuntungan belajar karate itu menurut saya pribadi, saya bisa saya nggak tertarik sama hal kayak itu dulu. Walaupun dulu ada mungkin teman yang satu circle sama saya kayak gitu, cuman kayak enggak. Nah, jadi kayak kita itu jadi memang mengikuti karena didikan karate itu gitu. Jadi kita jadi terlindungi dari hal-hal yang negatif gitu. Jadi karena memang di dojo memang kita diajarkan bentuk seperti itu ya. Bentuk seperti itu. Kita pertanyaan lagi nih, Ferry merokok enggak, Ferry? Boten. Enggak pernah. Pengen merokok enggak? Enggak. Minuman keras enggak, pastinya enggak ya, narkoba dan jangan sampai ya. Teman-teman ya, di anak seusia Ferry ini tidak tertarik dengan hal-hal yang menurut mereka akan menjadi suatu hal yang penasaran dan pengen mencoba, tetapi Ferry tidak ya. Dan ini adalah salah satu nilai positif dari karate, selain juga apa yang kita gembar-gemburkan tiap hari ya, meningkatkan imun, meningkatkan kebugaran. Nah itu sudah tidak bisa ditawar lagi dan itu tidak usah diomong. Karate pastinya meningkatkan imun, pastinya meningkatkan kebugaran, dan pastinya membuat kita semakin tangguh ya. Tangguh bukan hanya dari segi fisik ya, tetapi tangguh dalam segi mental. Oh ya teman-teman, saya perlu menyampaikan lagi ya, di Lumajang ini tahun 2022, tepatnya di bulan Juni ya, untuk tanggalnya mungkin masih fluktuatif ya, Lumajang akan menjadi salah satu dari 4 kabupaten ya yang akan menjadi tuan rumah Porprov ke-7 tahun 2022. Nah, Porprov ini, Pekan Olahraga Provinsi Ferry ya, ini adalah olahraga paling bergengsi di Jawa Timur ya. Setelah ini langsung PON ya. Jadi patokan keberhasilan KONI Lumajang itu adalah Porprov. Nah, Ferry ini adalah salah satu atletnya ya di cabang kata ya, Ferry ya. Di cabang kata, dan targetnya apa, Ferry? Wah, harus emas dong. Iya, harus emas. Harus emas, dan Lumajang luar biasa punya atlet seperti Ferry ya. Dan teman-teman, mungkin terakhir ini Ferry perlu menyampaikan sedikit kata-kata untuk teman-teman, untuk penyemangat ya, untuk misalnya motivasi lah untuk teman-teman seusia Ferry 15 tahun setelahnya SMP. Silakan disampaikan ke teman-teman Ferry, monggo. Ya, jadi gini, misal kalian punya impian gitu ya, misalkan kalian ingin terjun di bidang apa, kalian itu harus totalitas gitu. Maupun misalkan pastikan kita kalau mau terjun ke suatu bidang gitu ya, misalkan pasti ada halangan itu, entah dari internal atau eksternal gitu. Tapi walaupun ada halangan itu, kita harus tetap bisa mendobrak itu. Nah, walaupun ada halangan banyak, kita harus tetap mengikuti tujuan kita gitu. Harus fokus. Oh, luar biasa. Asalkan tujuan kita itu baik, nggak masalah. Wah, mantap ya. Baik Ferry, untuk penutup kita bareng-bareng bilang salam siap tukar bareng-bareng ya. Saya itu sampai 3 ya. Oke teman-teman, 1, 2, 3. Salam siap bugar.